Oke guys, welcome back to my channel. Di channel gua Stefan Animal Planet. Pada konten gua Stefan Lupis. Jadi kali ini gue pengen ngasih beberapa tips gimana sih cara memelihara ikan koki, khususnya untuk para pemula ya. Karena kan kalau yang udah main mungkin udah banyak yang tahu, tapi buat yang baru pengen main ikan koki ini pasti masih bingung dan agak ada ketakutan ya untuk melihara ikan koki. Karena kan kalau dari dengar-dengar gitu, mungkin kata-kata orang yang melihara ikan koki atau mungkin punya pengalaman, ikan koki itu rentan, gampang mati gitu. Oke, supaya bisa menghindari hal-hal itu dari kesalahan para pemula pemain ikan koki, gue bakal berbagi tips-tipsnya nih untuk memelihara ikan koki buat para pemula. Yang pertama, yang pasti itu kalian harus menyiapkan tank ya, atau wadah. Jadi wadah ini bisa berbentuk akuarium, bisa juga berbentuk bak fiber gitu, atau bisa juga berbentuk kolam, ataupun ada orang yang melihara di pond. Nah, untuk para pemula biasanya kan akan cenderung memelihara di akuarium. Nah, untuk memelihara ikan koki di akuarium itu sangat disarankan untuk mempertimbangkan juga nantinya beberapa jumlah ikan koki yang akan dipelihara dan juga size dari ikan koki yang akan dipelihara. Jadi dalam menentukan ukuran akuarium dengan total populasi serta ukuran ikan itu sangat penting. Nah, gue kasih contoh aja, misalkan kalian pengen memelihara 2 ikan koki gitu dengan ukuran 10 cm. Nah, kalau 2 ikan koki dengan ukuran 10 cm itu bagusnya kalau untuk pemula itu di size akuarium 60 cm gitu ya, panjang 60 cm, mungkin tingginya bisa 35 dan lebarnya bisa 40 cm. Itu kalau mau ikannya supaya bisa tambah besar gitu. Jangan kesalahan para pemula itu sering pengen melihara ikan koki di akuarium bulat ya, tank bulat yang biasa suka ada di film-film yang dipakai. Itu jamin kayak ya 2-3 hari ikan koki kalian pasti akan mati guys. Karena kenapa? Karena ikan koki itu perlu suplai oksigen dan juga ikan koki itu perlu air yang bersih. Nah, kalau tank atau akuarium tempat memeliharanya akuarium yang bulat itu, yang kalian udah banyak yang tahu pasti ya, itu kan sulit untuk menaruh sistem oksigen. Mungkin bisa sih pakai aerator gitu, tapi untuk filtrasinya itu agak sulit. Dan biasanya kalau pakai kayak gitu sih mungkin ikan-ikan kecil hias gitu ya, ikan manfish gitu. Kalau untuk ikan koki saya rasa nggak bisa, karena airnya pasti akan keruh. Dan paling mentok kalian harus ganti air itu 1 hari sekali ya untuk tank ikan koki yang kalau melihara di akuarium bulat gitu. Jadi kalau saya pribadi merekomendasikan pakai akuarium yang bentuknya ya kotak ini, yang mungkin bisa kalian beli di toko akuarium, atau kalian bisa custom tempat yang bisa membuat akuarium. Itu tips pertama. Lalu untuk tips selanjutnya adalah kalian itu perlu mempertimbangkan yang namanya air. Nah, air ini sebenarnya air yang bagus untuk melihara ikan koki itu gimana sih gitu? Kayak bisa nggak sih gue pakai air rumah, atau maksudnya air keran di rumah atau apa? Itu bisa banget. Nah, cuman kesalahan pemula biasa nggak mengetahui jenis dari air rumahnya dan apa langkah awal yang harus dilakukan. Gue kasih contoh. Kalau misalkan air rumah kalian itu menggunakan air PDAM ya, itu kan biasanya mengandung unsur penjernih air tuh, atau biasa HCl namanya, kayak asam klorida gitu, dan unsur logamnya tuh biasa tinggi gitu. Nah, kalau air rumah kalian itu menggunakan air PDAM, air itu harus kalian taruh dulu di wadah. Jadi ditampung, entah di ember atau apa,
Habis itu diberikan aerasi. Kenapa seperti itu? Karena pada saat air itu langsung digunakan, jadi kaporitnya atau HCl-nya itu masih terlalu tinggi dan itu bisa menyebabkan ikan keracunan gitu. Lain halnya jika air tank rumah kalian itu air tanah ya, air sumur gitu. Nah kalau itu emang bisa langsung digunakan karena memang airnya itu tidak mengandung kaporit dan juga tidak mengandung klorin ya, HCl gitu. Klorin sorry. Nah itu sehingga tidak mencederai air untuk ikan koki kalian. Jadi air rumah yang pakai sumur tuh bisa banget langsung digunain gitu. Nah terus untuk next stepnya kayak juga nih gue sekalian ngasih penjelasan aja, kayak gue miara air akuarium gue gampang keruh bang. Nah untuk tips selanjutnya itu kenapa air akuarium kalian gampang keruh, karena tidak menggunakan filtrasi. Nah, jadi akuarium itu supaya tetap jernih itu harus difiltrasi guys, dikasih sistem gitu. Nah filtrasi ini banyak jenisnya ya. Ada yang menggunakan filter box talang yang biasa diletakkan di atas akuarium. Ada juga yang paling sederhana itu misalkan dengan menggunakan aerator yang disambung dengan busa aerator. Itu udah paling sederhana banget. Nah kalau yang saya pakai di sini itu pakai filter di belakang. Jadi ini tank utama dan di belakang tuh kayak ada ruangan kecil lagi yang bersekat-sekat yang diisikan dengan media. Itu adalah tempat untuk memfiltrasi air yang ada di kolam utama ini gitu. Nah airnya itu bisa bergerak dengan apa? Itu menggunakan pompa ya, pompa air. Di sini mungkin kelihatan atau enggak, di situ ada pompa. Jadi pompanya itu menyedot air dan mengembalikannya ke tank. Jadi airnya itu disirkulasi melewati ruangan-ruangan yang tadi sehingga air yang kembali masuk ke tank itu udah jernih gitu. Nah terus selanjutnya gimana bang? Berarti kalau udah pakai filtrasi air nggak usah diganti ya gitu. Nah ini juga salah satu kesalahan, biasa males ya. Jadi kesalahan selanjutnya buat para pemula itu biasanya karena belum benar-benar ngerti konsep daripada air yang baik untuk ikan itu, biasa malas ganti air gitu. Nah malas ganti air ini banyak penyebabnya ya, bisa menyebabkan banyak hal gitu maksudnya. Contoh kan gini, kayak air meskipun akuarium udah dipakai filtrasi itu tetap harus diganti airnya gitu secara berkala. Nah indikasi ngeganti airnya itu gimana? Nah itu bergantung lagi dari kekuatan sistem filtrasi kalian. Kalau kayak saya gini, ini karena filtrasinya pakai ruangan di belakang gini, pakai sistem chamber di belakang akuarium, jadi filtrasi saya cukup kuat gitu, sehingga untuk akuarium saya ini saya paling hanya mengganti air akuariumnya itu 10% dari jumlah total volume itu setiap 1 minggu sekali aja gitu, karena kapasitas dari filtrasinya udah kuat untuk menyaring air yang mengandung amonia. Jadi ikan kalian ini kalau makan, mereka itu kan akan mengeluarkan kotoran. Nah kotorannya itu memiliki zat yang namanya amonia gitu, sehingga kalau dia udah bercampur sama air ini, dia kan konsentrasinya akan bertambah terus guys. Nah kalau pas masih sedikit, hari pertama, hari kedua itu mungkin belum meracuni ikan gitu, tapi kalau udah sampai seminggu, sebulan, meskipun tank kalian sudah menggunakan sistem filtrasi, dia itu bakal mencapai konsentrasi yang bisa menyebabkan ikan keracunan. Alhasil pasti ikan koki kalian mati gitu, meskipun kalian sudah menggunakan sistem filtrasi. Makanya itulah pentingnya kalian tetap harus mengganti air di akuarium kalian ini. Jadi menggunakan menyesuaikan dengan kapasitas akuarium. Kalau untuk menggunakan filter talang seperti yang ditaruh di atas dengan box gitu, saya sih menyarankan untuk pergantian air itu seminggu sekali sebanyak 30% dari total volume gitu. Dan juga tidak lupa untuk mempertimbangkan jenis media yang digunakan ya. Di dalam penyaringan air itu simpelnya ada 3. Pertama ada mekanis, lalu ada biologis, serta ada kimiawi. Nah, yang sering digunakan para penghobi pemula itu sebagai basicnya sih saran dari saya mekanis dan biologis dulu aja gitu. Kalau untuk kimiawi dan lain-lainnya itu bisa nanti gitu. Karena kenapa? 2 hal itu adalah komponen terpenting untuk mendapatkan kualitas air yang setidaknya bisa jernih dan
bisa digunakan untuk tempat hidup ikan mas koki, seperti itu guys. Lalu lanjut ke tips selanjutnya, yaitu adalah oksigen ya, atau sirkulasi. Nah, oksigen atau sirkulasi itu juga bisa jadi faktor penyebab daripada ikan mas koki yang kita pelihara mati gitu. Karena kenapa? Jadi air udah bersih, udah ada filtrasi, tempat hidupnya udah bagus, udah di akuarium yang cukup besar, tapi tidak ada oksigen. Kalau kalian lihat di akuarium saya ini kan ada kayak pakai sistem gini ya, mushroom. Nah, itu kan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, ini yang menyebabkan air yang terdapat di tank gua ini dia itu mengandung oksigen guys, sehingga kadar terlarut oksigennya ini terus tersuplai. Jadi ikan-ikan ini bisa terus nyaman gitu dia bernafas tanpa terjadi kekurangan oksigen. Sama aja kayak kita, kalau kekurangan oksigen pasti kan tubuh kita akan mengalami istilahnya itu dalam istilah kedokteran ya, iskemi gitu, sehingga sel-selnya bisa mati. Nah, ikan juga sama kayak kita gitu. Kalau nggak dapet suplai oksigen yang cukup, sel-selnya itu bisa lama-kelamaan mati yang nggak dapet oksigen gitu. Nah, next tips selanjutnya untuk para penghobi pemula itu adalah pemberian pakan. Ini sering banget yang jadi penyebab berhentinya para penghobi pemula bermain ikan itu karena apa? Ikannya mati justru bukan karena nggak dikasih makan, tapi karena kelebihan pemberian pakan guys. Nah, jadi kalau dalam pemberian pakan itu kalian harus menyesuaikan hal pertama dengan jumlah ikan, lalu yang kedua dengan kapasitas filter. Jadi maksud saya kali ini adalah kalau ngasih makan ikan koki itu baiknya berapa kali sih bang, terus berapa banyak gitu. Nah, ini untuk volume gue nggak bisa ngomong secara secara konkret berapanya, tapi secara garis besarnya gini. Kalian itu untuk tahu pakan kalian cukup yang kalian berikan sama ikan mas koki itu cukup atau tidak, caranya kalian berikan pelet kayak pakai sendok makan gitu ya, mungkin 1/4 sendok makan. Kalau jumlah ikan kalian sekitar sebanyak saya ini nih, kayak ini kan ada 7 ekor, coba kasih 1/4 sendok makan dengan pelet. Habis itu kalian berikan ke tank. Kalau habis dalam waktu 2 menit, berarti jumlah pakan yang kalian berikan itu udah pas. Tapi kalau habis sebelum itu, bisa jadi itu kurang. Atau kalau justru udah diberikan pakan, lalu selama 2 menit kalian lihat pakannya masih sisa-sisa, itu berarti jumlah pakan yang kalian berikan kebanyakan guys. Simpelnya seperti itu aja. Nah, efeknya apa sih kalau ngasih pakan kebanyakan atau kurang? Jadi kalau kalian ngasih pakan itu kurang, otomatis ikan koki kalian akan kekurangan nutrisi yang bisa mengakibatkan apa? Pertumbuhan ikan kurang optimal. Jadi ikan kalian bisa kurus atau ya dia bisa kurang lucu gitu. Kalau ini kan ikan koki bagusnya kalau gendut-gendut gitu ya. Lalu kalau dia berlebihan, nah justru pakan yang kalian berikan itu bisa menjadi racun guys untuk ikan koki kalian. Kok bisa pakan jadi racun? Ya jadi gini secara simpelnya, pakan yang kalian berikan itu karena dia tidak dimakan yang berlebihan, dia itu kalau terlarut di air dan bersirkulasi di dalam akuarium kalian dalam waktu yang cukup lama, dia itu kan buatan pabrik ya guys, ada ingredients atau ada zat-zat yang memang tidak diperuntukkan untuk terlarut dalam air dalam waktu yang lama. Nah, dia itu bisa jadi racun guys, jadi ikan kalian bisa mati. Ataupun kalau kalian berlebihan memberikan pakan ke ikan, otomatis kotoran ikannya jadi terlalu banyak kan, atau over kan. Ya kalau kotoran ikannya banyak atau over, amonianya juga jadi tinggi. Belum lagi kalau filter kalian kurang memadai nih guys. Nah, otomatis pasti itu akan menyebabkan ikan koki kalian keracunan karena kotorannya sendiri. Nah, jadi kurang lebih tips-tips buat pemula mungkin itu dulu, itu udah standar banget buat kalian para pemula yang mungkin pengen nyoba main ikan mas koki. Jadi nggak perlu takut kalau kalian udah tahu simpelnya tips-tips yang barusan saya berikan, pastinya bakal aman banget buat main ikan mas koki, dan gak usah khawatir lagi takut kalau ikan mas koki mati gitu. Jadi mungkin sekian aja untuk tips-tips kali ini. Nanti juga gue mungkin bakal berbagi tips-tips lainnya seputar ikan mas koki, tentunya buat para hobis-hobis dan para pemula yang baru pengen main, supaya kalian bisa dengan asik dan santuy ya bermain, bukannya stres tapi menghibur gitu. Karena nggak seharusnya hobi itu jadi fobia guys.
Oke, mungkin sekian konten gue kali ini. Boleh banget bantu subscribe, like juga video gue, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.